Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dirahmati Allah, penting sekali untuk bertahan dalam kebenaran walaupun pengaruh dari luar itu cukup besar. Ya, pengaruh dari luar cukup besar. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang terlihat ma'ruf tapi sebenarnya tidak benar. Hal-hal yang sebenarnya dilakukan oleh banyak orang tapi sebenarnya tidak benar. Bukan saja masalah agama, yang di luar agama pun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah kita diberikan oleh Allah umur yang masih panjang sampai hari ini, dan masih diberi kesehatan oleh Allah, kesehatan yang cukup memadai, yang membuat kita masih berada dalam keimanan, sanggup kita untuk berjalan menuju ke tempat Allah, ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga karena Allah memberikan kita hidayah. Salawat dan salam kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utus untuk kita, untuk mengajarkan kita cara untuk hidup di dunia dan cara mempersiapkan hidup setelahnya. Maka bersalawatlah banyak-banyak kepada Nabi yang mulia ini, karena beliau berjuang sekuat tenaga untuk membuat kita semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak semuanya kemudian menjadi orang yang beriman. Bahkan dalam Al-Quran berkali-kali disebutkan yang berhasil jadi orang beriman itu tidak banyak, sedikit sekali. Maka bahasa Al-Quran sering disebut bal aktsaruhum la yu'minun, sebagian besar justru tidak mau percaya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kepada mereka. Atau bahasa lain qalilan ma yu'minun, hanya sedikit yang betul-betul percaya. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih istimewa lagi kita. Kenapa? Karena ternyata kita termasuk orang yang sedikit itu. Ya, di antara yang sedikit itu ada kita di dalam. Jadi kalaupun orang berduyun-duyun keluar dari Islam, kita harus bertahan. Yang banyak tidak selalu benar, meskipun dilakukan oleh banyak orang. Jadi jangan ada istilah kapegot juga kai pegot tadi. Nah, enggak, ya. Enggak ada istilah ikut-ikutan dalam Islam. Karena saya lihat perbuatan itu menular. Apa yang kita lakukan dilihat oleh orang, secara tidak langsung orang akan ikut melakukan. Ketika misalnya kita berhenti di lampu merah, maka kalau kita memulai yang pertama berhenti, orang lain akan tergerak untuk berhenti. Tapi kalau yang pertama sampai ke lampu merah itu lewat, yang lain akan lewat. Jadi secara tidak langsung kita sebenarnya saling mendakwahkan satu sama lainnya. Saling mempengaruhi dengan sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah, penting sekali untuk bertahan dalam kebenaran walaupun pengaruh dari luar itu cukup besar. Ya, pengaruh dari luar cukup besar. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang terlihat ma'ruf tapi sebenarnya tidak benar. Hal-hal yang sebenarnya dilakukan oleh banyak orang tapi sebenarnya tidak benar. Bukan saja masalah agama, yang di luar agama pun demikian. Apa contohnya? Kalau mobil mau belok kiri, buka sen lampu kiri. Jelas. Kita bilang ke orang-orang, aku mau belok kiri, minggir kalian. Ya. Kalau mobil mau belok kanan, buka sen sebelah kanan. Kalau mobil lurus, nggak buka sen. Itu yang benar. Entah siapa yang mengajarkan, hari ini kalau mobil lurus, pakai sen kiri kanan.
Ya. Di simpang nanti mobil rencana jalan lurus, buka sen kiri kanan, dua-dua hidup, flap hidup. Apa maksudnya? Aku lurus. Salah, itu artinya aku belok kiri dan aku belok kanan. Ya, kan? Dan itu salah. Itu salah. Itu lampu hazard namanya. Lampu yang dipakai oleh orang kalau seandainya dia mengalami kesulitan dan sebagainya, ada bahaya di depan dan sebagainya, atau dia harus berhenti tiba-tiba di tengah jalan, hidupkan lampu hazard. Tapi tiba-tiba entah siapa yang mengajarkan. Ya. Saya bahkan melihat ada orang berseragam gitu juga. Ya. Maksudnya harusnya mereka yang mengajarkan masyarakat, tapi mereka juga yang buka lampu kiri kanan. Apa jadinya? Orang yang di sebelah kanan akan melihat lampu sebelah kanan. Dia nggak bisa lihat lampu sebelah kiri. Sehingga orang sebelah kanan akan mengira ini belok kanan dia. Ya. Orang yang sebelah kiri akan melihat lampu sebelah kiri. Sehingga mengira dia akan belok kiri. Padahal sebenarnya dia nggak belok ke kiri, dia nggak belok ke kanan. Jadi itu salah satu yang dilakukan oleh hampir banyak sekali orang, tapi sebenarnya tidak mengandung kebenaran. Jadi tidak semua yang dilakukan oleh orang banyak adalah benar. Bahkan kalau dalam Al-Quran itu disebutkan berulang-ulang yang banyak justru yang masuk neraka. Misalnya apa? وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Ya, panjang ayat itu, tapi kita sampai di situ aja. Apa kata Allah? Sungguh akan masuk neraka jahanam banyakan dari manusia. Katsira. Bukan sedikit, banyak. Jadi yang banyak itu masuk neraka. Siapa mereka? Yang buka sen kiri kanan tadi. Ya. Itu yang banyak. Yang banyak masuk neraka kata Allah. Ya, yang banyak sebenarnya ceritanya adalah akan masuk neraka. Sementara yang sedikit-sedikit Allah selalu sebut untuk orang-orang baik. Qalilan min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Sedikit yang mau bersyukur. Qalilan ma tafakkarun. Sedikit yang mau berfikir. Qalilan ma ta'qilun. Sedikit yang punya otak. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, yang bagus-bagus itu selalu sedikit, selalu sedikit, selalu sedikit. Walaupun hari ini Islam terlihat berkembang sangat cepat dan jumlah orang Islam semakin lama semakin banyak. Hari ini jumlah orang Islam di dunia itu 2 miliar jumlahnya. Dan Islam berkembang sangat cepat. Bahkan di negara-negara yang dulu nggak ada Islamnya. Ya. Di Amerika, di Eropa, itu Islam berkembang luar biasa. Sehingga jumlah orang Islam yang tercatat hari ini sangat banyak. Tapi jangan tertipu dengan angka. Kenapa? Ternyata yang masuk dalam surga bukan orang Islam. Kata Nabi SAW, akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada iman, bukan ada Islam. Jadi bagaimana cara melihat orang beriman atau enggak? Kata Buya Hamka, almarhum Buya Hamka mengatakan, kalau mau lihat orang beriman, lihat di masjid waktu subuh. Nah, itulah orang beriman. Karena orang beriman, dia akan datang ke masjid berjamaah waktu subuh. Ya. Kalau mau lihat orang Islam, lihat hari raya nanti, hari raya. Waktu sholat Id, itu orang Islam. Nya ya hantong sembayang pi awai terus lapangan. Ya. Yang hari raya. Boleh cek nanti Idul Adha, semua orang berangkat, ya. Padahal bulan Ramadan mi puasaan, tapi hari raya duluan dia datang. Kenapa? Itu orang Islam. Jadi orang Islam lihat di hari rayanya, orang beriman lihat waktu subuhnya. Dan kata Nabi memang 2 sholat yang berat sekali dilakukan oleh orang beriman, oleh orang munafik. Secara tidak langsung Nabi mengatakan 2 sholat yang menunjukkan itu adalah orang beriman sesungguhnya. Orang munafik adalah orang beriman pura-pura. Pura-pura beriman, padahal enggak. Ya. Kalau di dalam Al-Quran, bagaimana Allah menggambarkan orang munafik? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya. Apa kata mereka? Mereka mengatakan kalau seandainya mereka ketemu dengan orang-orang beriman, mereka akan ngaku. Tanyo kan, sebagai orang beriman, katanya naruji dalam. Ya. Tanyo sebagai orang beriman, masuk dia di dalam. Jadi dia mengaku beriman ketika kita
dia ketemu dengan orang beriman. Tapi ketika dia ketemu dengan orang-orang lain, apa kata mereka? Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika dia ketemu dengan setan-setannya, ya. Qalu inna ma'akum. Apa kata mereka? Mana ada? Aku sama aja sama kalian. Ya. Innama nahnu mustahzi'un. Kemarin aku bilang beriman, mana ada? Aku tipu mereka. Ya. Aku bilang aja depan mereka beriman. Orang yang pura-pura beriman, kata Allah, itu orang munafik. Di dalam neraka tempatnya lebih di bawah lagi daripada orang kafir, orang munafik. Ya. Dan orang yang beriman, dia letaknya paling atas. Tadi kita baca tadi dalam surah Ali Imran. Apa kita baca dalam surah tadi? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa rendah, jangan kalian merasa lemah, jangan kalian merasa sedih. Wa antumul a'laun, kalian posisinya paling atas, kata Allah. Kapan itu terjadi? In kuntum mu'minin, kalau kalian punya iman di dalam dada. Sementara orang munafik posisinya paling bawah di hadapan Allah. Di hadapan Allah mereka posisinya paling bawah. Dan dua solat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik adalah solat subuh dan solat isya di masjid. Susah itu. Karena itu boleh cek di mana-mana masjid, di mana-mana menasah, yang paling banyak itu solat apa? Yang paling banyak jamaahnya solat apa? Maghrib. Di mana-mana gitu. Yang paling sedikit subuh. Subuh. Bahkan ada kampung, saya nggak sebut nama kampungnya. Ada kampung yang ketika azan sholat subuh, muazinnya kemudian nunggu. Hana trotro jamaah. Ya. Hana trotro jamaah. Begitu datang satu orang, langsung sholat dia. Jadi dia muazin, dia imam, dia qamat. Hampir dia jadi makmum. Ya. Artinya nggak ada datang satu orang pun. Padahal sudah berkumandang. Saya pernah suatu ketika melakukan perjalanan pakai mobil sama rombongan. Waktu itu kami ditugaskan untuk melakukan sesuatu di Langsa. Jadi saya naik mobil, satu mobil dengan beberapa pejabat dari Universitas Syah Kuala. Jadi begitu kira-kira sampai daerah perbatasan Aceh Timur dengan Aceh Utara, daerah Panton Labu lewat sedikit, hampir subuh. Saya bilang waktu itu sama kawan-kawan di dalam mobil, kita sholat di masjid Panton Labu aja. Masjid Panton Labu itu besar, enak sholatnya, dan sebagainya. Saya bilang begitu. Apa kata salah seorang pejabat di belakang? Nggak ada. Kita sholat nanti di Kota Binjai. Kota Binjai itu kenapa? Kota Binjai itu kampung saya, Aceh Timur. Apa maksud pejabat di belakang tuh? Aku mau tengok berapa banyak orang sholat subuh di kampung Ustaz Ilham. Jangan ngasih ceramah untuk orang aja. Ya. Saya dalam hati saya kapalo nih ya. Karena saya tahu berapa banyak orang sholat subuh di kampung saya. Ya. Begitu sampai ke masjid Kota Binjai, karena mobilnya kencang, ternyata subuhnya juga belum sampai. Belum lagi datang waktu subuh. Saya bilang lagi, kita lurus saja ke ID, di ID masjidnya lebih bagus. Lanjut, di sini kita sholat. Ya. Sini kita sholat. Masuk ke masjid Kota Binjai. Di depan masjid itu ada balai. Ada balai. Di atas balai ada 5 orang lagi tidur-tiduran. Sehingga pejabat yang bilang tadi kita sholat di Kota Binjai, dia langsung bilang, "Ka selamat doa Ustaz. Karena 5 doa jamaah Pak." Maksudnya di atas balai. Dalam hati saya nyangka jamaah. Tapi beliau nggak tahu. Betul, begitu azan berkumandang, mereka bangun, naik motor pulang. Azan berkumandang, waktu azan berkumandang berarti apa kata mereka? Kaibang, kaji tewo. Ya. Orang azan seharusnya dari rumah menuju masjid. Dia waktu azan justru berangkat untuk pulang. Berarti dari tadi malam entrup kadang-kadang. Ya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tak gampang untuk menjaga sholat subuh dan sholat isya berjamaah di masjid istiqomah. Tidak gampang. Ini bulan Ramadan, kemungkinan orang sholat isya dan sholat subuh di masjid banyak, ya kan? Tapi nanti setelah Ramadan kembali ke setting awal, ya, kembali ke setting awal. Orang-orang yang datang itu juga, Ya. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
penting sekali, bukan sekedar istiqomah, bukan sekedar beriman kita, tapi juga istiqomah dalam iman itu. Ya. Bukan sekedar iman, tapi istiqomah dengan iman itu. Ada seseorang datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya kepada Rasul, nasihati aku. Dengan nasihat itu aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang lain tentang agama ini. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Qul amantu billah thumma istaqim. Ikrarkan, kata Rasul. Ikrarkan, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ikrarkan itu. Aku beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian bertahan di situ. Bertahan dalam iman itu. Jadi secara tidak langsung apa yang kita bicarakan di awal tadi. Katakan, aku ingin berada dalam kebenaran dan bertahan dalam kebenaran. Apapun kejadiannya, tetap bertahan. Dan Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran, apakah kalian mengira kalian beriman sebelum kalian diuji? Jangan kira kalian sudah beriman sebelum kalian diuji. Jadi sebelum ujian keimanan itu datang, iman kita belum tervalidasi, belum terakreditasi, nilainya belum keluar. Ya. Kita mungkin menyebut kita orang beriman, tapi sebenarnya belum. Ada ayat di dalam Al-Quran yang Allah menegur orang-orang yang mengaku beriman. Dia mengaku beriman, Allah turunkan ayat khusus untuk orang itu. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Badui yang segerombolan masuk Islam. Setelah masuk Islam, bersyahadat bersama Rasulullah SAW, kemudian keluar dari tempat Rasulullah, teriak-teriak di jalan, amanna, amanna, amanna. Kami sudah beriman, kami sudah beriman, kami sudah beriman. Turun ayat khusus untuk orang itu. Surat Al-Hujurat ayat 14. Apa bunyi ayatnya? Qalatil a'rabu amanna. Mereka berteriak-teriak, orang Arab Badui itu berteriak-teriak, mereka sudah beriman. Qul, kasih tahu mereka Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, kalian baru berislam. Kalian baru berislam, belum masuk ke beriman, baru level berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum masuk ke dalam dada kalian. Wa in tuti'allaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Tapi kalau kalian tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya Allah tetap akan mencatat semua yang kalian lakukan. Kebaikan yang kalian lakukan tetap tidak ada kerugiannya. Innallaha ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah, apa yang kita pelajari dari ayat ini bahwa iman itu perlu proses untuk masuk ke dalam. Jadi tidak sekonyong-konyong kita bisa mengaku sama orang kita beriman. Dia perlu proses untuk masuk ke dalam hati kita. Yadkhulul imanu fi qulubikum, dia akan masuk ke dalam qalbi kita. Harus masuk dia. Kalau orang-orang yang tadi ditegur oleh Allah, kenapa mereka ditegur oleh Allah? Karena mereka memang belum beriman. Apa penyebabnya? Mereka baru masuk Islam, baru bersyahadat langsung ngaku iman. Wajar kalau mereka bersyahadat hari ini, dan hari ini mereka belum kuat imannya, sehingga Allah tegur mereka. Nah, kita kapan syahadat? Sejak lahir kita sudah Islam, masa sampai hari ini belum masuk imannya? Jangan-jangan bukan masalah nggak masuk, pintunya ketutup. Orang yang ketutup pintunya sehingga iman nggak bisa masuk, orang itu yang disebut oleh Allah innalladzina kafaru. Mereka adalah orang yang menutup hatinya. Kafaru itu artinya tutup. Bahasa Inggrisnya kafir, bahasa Inggrisnya kafir. Bahasa Arab kafir, bahasa Inggris kafir, kan sama. Ya. Apa arti kafir? Tutup. Jadi alladzina kafaru itu artinya apa? Orang yang ketutup. Apa yang ketutup? Hatinya yang ketutup. Karena itu iman datang ketok pintu nggak dibuka, maka iman nggak masuk ke dalam. Sudah puluhan tahun mereka dalam Islam, imannya tetap nggak masuk. Kenapa? Pintunya ketutup. Bukan Allah yang tutup, mereka sendiri yang tutup. Makanya disebut alladzina kafaru. Tidak pernah ada ayat yang mengatakan yukaffirullahu anhum qulubuhum. Nggak ada ayat yang mengatakan Allah menutup hati mereka. Nggak ada. Yang ada adalah innal ladzina kafaru. Apa makna innal ladzina kafaru? Mereka adalah yang hatinya mereka tutup sendiri.
Siapa yang tutup? Mereka sendiri. Ya, mereka sendiri yang tutup, sehingga kebenaran nggak masuk, iman nggak masuk. Karena setiap saat iman datang, hati mereka ketutup, maka dikunci sama Allah. Nah, yang tutup mereka, yang kunci Allah. Bagaimana Allah mengunci? Baru bahasanya Allah, khatamallahu ala qulubihim. Ya kan? Khatamnya oleh Allah, tapi tutupnya oleh mereka. Mereka yang tutup sendiri, Allah yang khatamkan kemudian. Allah kunci pintu hati mereka. Kenapa? Karena setiap saat kita datang, nggak ada orang. Persis seperti kalau ada rumah misalnya, setiap kita lihat nggak pernah ada orang keluar, itu di depan pintu kita berani parkir mobil kan? Kenapa? Karena nyohan orang ya. Di depan pintu berani kita taruh rak untuk jualan. Kenapa? Nggak ada orang rumah ini. Tapi kalau seandainya rumah itu selalu ada orang keluar, terbuka pintunya dan sebagainya, mana berani kita parkir di depan rumah dia? Ya? Mana berani? Kadang-kadang ditulis lagi pelang, dilarang parkir depan pintu kan? Jadi sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, penting sekali untuk membuka pintu hati kita agar iman masuk. Itu proses pertama. Proses pertama, iman harus masuk. Sebenarnya konsep tentang iman ini kita tak perlu bicara lagi di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena yang dipanggil untuk berpuasa bulan Ramadan itu sudah pasti orang beriman. Dan yang datang waktu subuh berjamaah di masjid, insya Allah sudah pasti orang beriman. Kita sudah bilang tadi seleksinya. Ya, seleksinya itu sholat subuh dan sholat isya di masjid. Ada salah satu ulama besar di Aceh, sudah wafat beliau. Allah yarham. Beliau sudah wafat, saya tidak sebut namanya. Beliau karena tahu bahwa keimanan seseorang itu menjadi nilai jual, beliau cari mantu dengan cara demikian. Apa yang beliau cari mantu? Jadi di tempat yang beliau sering sholat subuh, beliau pantau salah satu anak muda yang beliau suka. Ya, untuk anak gadisnya. Ya, untuk anak gadisnya dipantau sama beliau. Langsung ketahuan, ini anak mudanya. Dan anak muda itu dijadikan target operasi. Ya. Jadi target lock, ya. Sudah dikunci ini target. Apa yang beliau lakukan? Setiap hari sholat subuh beliau berusaha berdiri di samping anak muda itu. Ya. Supaya apa? Supaya terjadi komunikasi. Lama kelamaan setelah sholat subuh salaman dan sebagainya. Lama kelamaan jadi akrab. Udah mulai ngomong. Pak kerjaan, ya, sonan. So keluarga sudah mulai bicara. Anak muda ini rutin ke masjid subuh. Selanjutnya baru ditanya oleh ulama ini, sudah nikah? Belum Dengku. Mau saya carikan? Boleh juga. Ya. Akhirnya dikasihlah. Ini ada nomor telepon. Coba tanya-tanya, tapi jangan tanya bapaknya. Anak muda ini pikir, ini yang dikasih nomor telepon ini pasti anak gadis yang bermasalah dengan bapaknya. Makanya jangan tanya-tanya bapaknya, nanti anak gadis itu tersinggung mungkin. Ya kan? Akhirnya singkat cerita, anak gadis ini sepakat untuk dilamar, anak muda ini kemudian sepakat untuk datang. Nah waktu datang ke rumah, baru terkejut dia. Drone lego. Ya. Rupanya bapak ayahnya, ya. Beliau rupanya bapaknya. Dan sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang anak muda itu, kebetulan anak muda itu kawan saya, ya. Dan dia sendiri yang cerita ke saya ceritanya. Anak muda itu sekarang sudah nikah, sudah punya 3 anak mereka. Dan ulama ini sudah almarhum, sudah wafat beberapa tahun yang lalu. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa harus sedemikian rupa? Karena begitu kita punya iman, berubah hidup kita. Semua hal yang kita lakukan akan beda ketika kita punya iman di dalam dada. Cara ngomong saja beda. Orang beriman dengan orang tidak beriman. Bagaimana cara ngomong orang beriman? Kata Rasul SAW, "May yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kalau kalian masuk dalam orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apa yang akan terjadi? Kalian pasti akan mempertimbangkan omongan kalian. Kalian baru akan ngomong kalau itu mengundang kebaikan, mengandung dan mengundang kebaikan. Kalau enggak, kalian akan diam. Itu cara orang beriman ngomong. Kalau kita, kalau enggak beriman, anda tak pegang, ada pikir.
Ya. Sudah selesai kita ngomong baru terpikir, alah, kepuk wak pegahnya bunuh, ya kan? Sudah selesai. Dan ada 3 hal yang nggak bisa kita ambil balik. Apa itu? Waktu yang sudah lewat, nggak bisa kita ambil balik. Dosa yang terlanjur kita buat, nggak bisa kita ambil balik. Dan kata yang terlanjur terucap, nggak bisa diambil balik. Ya. Orang beriman itu punya sensor ketika dia mau bicara. Dia pertimbangkan habis-habis. Tidak semua yang benar itu harus diucapkan. Ada orang yang mengira, aku kan ngomong kebenaran. Betul. Tidak semua kebenaran itu harus diucapkan. Ada orang yang datang ke tempat kita, orang itu jelek sekali wajahnya. Apakah benar dia jelek? Benar. Tapi apakah baik kalau kita bilang jelek kali wajah Ki? Tidak baik. Karena itu tidak semua yang benar itu baik. Itu sebabnya di dalam hadis ini tidak disebut berkata benar, yang disebut berkata baik. Kenapa? Karena kebaikan itu ada ukurannya. Ukurannya apa? Beda orang, beda ukuran. Ada orang yang ketika kita katakan ini baik untuk dia sanggup terima. Ada orang yang enggak. Maka baik itu relatif antara orang dengan orang. Nabi ketika ngomong itu diakui oleh kawan, diakui oleh lawan. Nabi ketika ngomong. Kenapa? Karena Nabi mempertimbangkan ketika ngomong dan tidak pernah menyinggung perasaan orang. Nabi ketika ngomong. Ada orang suatu ketika yang melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pantas dia lakukan. Namanya Abi Bakrah. Abi Bakrah itu suatu ketika datang untuk sholat jamaah dan menemukan Nabi sudah ruku. Nabi sudah ruku. Abi Bakrah masih di luar. Abi Bakrah berkeinginan untuk dapat rakaat itu. Dan rakaat didapat kalau kita dapat ruku. Karena ruku dengan rakaat satu akar kata. Ya kan? Kalau dapat ruku maka kita dapat rakaat itu. Abi Bakrah ingin dapat rakaat itu. Apa yang dilakukan oleh Abi Bakrah? Dari jalan dia udah ruku. Ruku dia di jalan, ruku di jalan. Habis ruku di jalan dia jalan pelan-pelan sambil ruku. Jalan pelan-pelan untuk gabung sama jamaah, ya. Jadi jalan dalam keadaan ruku, gabung sama jamaah. Sempat dia gabung sama jamaah, lagi ruku. Ya kan? Nabi walaupun Nabi jadi imam, Nabi tidak lihat Abi Bakrah melakukan itu, Nabi dikasih tahu oleh malaikat. Muhammad, ada jamaah yang begini. Muhammad SAW setelah sholat Nabi tanya, siapa tadi yang rukuk di jalan? Abi Bakrah tunjuk tangan, saya ya Rasulullah. Apa yang Nabi sebutkan? Apakah Nabi bully dia? Tidak. Kalau kita mungkin dalam keadaan kayak gitu, udah kita bilang, tak bangga ego kah? Itu sebabnya kita nggak jadi Nabi. Atau kita sudah tertawa rame-rame, ya, seluruh jamaah menertawakan dia. Besok Abi Bakrah nggak datang lagi ke jamaah. Kenapa? Hanggu jaliro. Ibu kim dulu kenanya. Tapi Nabi dengan bahasanya selalu mempertimbangkan kebaikan. Apa kata Nabi? Semoga Allah memberikan kepadamu semangat yang lebih tinggi untuk beribadah. Itu yang pertama dikatakan. Kenapa? Karena yang engkau lakukan tadi karena basisnya semangat untuk mendapatkan rakaat. Bukan semangat keburukan, tapi semangat kebaikan. Jadi semoga Allah tambahkan semangat dalam hatimu untuk menambah kebaikan. Tapi kemudian Nabi baru bilang, besok jangan lagi. Ya. Singoh bek ya. Itu sebabnya itu nggak jadi dalil. Kalau itu jadi dalil, semua orang udah rukuk di jalan tadi kan? Kalau seandainya Nabi mengatakan oke. Apa yang terjadi? Semua orang akan rukuk di jalan hari ini. Jadi dalil. Boleh rukuk di jalan kemudian gabung ke jamaah kan kayak gitu. Tapi karena Nabi mengatakan besok jangan lagi. Beli sih ngomong. Sehingga itu tidak jadi dalil sampai sekarang. Dan tidak ada orang yang rukuk bahkan di pintu masjid ada. Ya. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan masalah fikih salatnya yang kita mau bahas. Yang kita mau bahas bagaimana Nabi mengelola ucapannya. Kenapa bisa demikian? Karena Nabi punya level iman yang berbeda dengan kita. Sehingga ketika kita mau lihat seseorang beriman atau tidak, langsung dari cara dia bicara kelihatan dia beriman apa enggak. Ada orang ketika kita bicara dengan dia, setiap detik sakit hati kita. Setiap detik sakit hati. Jadi apa yang kita bicarakan dikonter terus sama dia.
Pernah ada orang yang kayak gitu kan? Kalau kita ketemu orang gitu, kita bilang misalnya, Ilon memang kan rencana belum Avanza atau apa. Misalnya kita bilang, apa dia bilang? Idro kau nagala Avanza goyang. Kasakit hati dia. Ya. Kita sudah bilang cita-cita beli Avanza, dia langsung Avanza goyang. Kenapa? Ya. Kan nggak menarik. Dia tidak menjadi teman ngobrol yang asik. Kenapa? Semua ungkapan kita dia counter sama dia. Kita mau ke timur, dia ke barat. Ya, semua. Napu terpegah, napu pegah ini. Dan itu tidak asik. Orang beriman nggak begitu. Ini baru kita bicarakan tentang berbicara saja. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya iman menjadi ukuran. Menjadi ukuran. Orang-orang zaman dulu, orang-orang tua zaman dulu, sekarang mungkin sudah jarang dipraktekkan. Orang tua zaman dulu ketika melihat anak kecil, comel kata orang Malaysia, ya kan? Galak tetakalan. Apa kata mereka? Mereka akan mendoakan bemetua, bemalim, bekaya, bermubahagia, Pak Ujung berselamat iman. Ya. Pak Ujung berselamat iman titik. Hana kita mahli. Itu maknanya apa? Yang tadi di awal-awal, bemalim, hana malim biju. Bekaya, hana kaya biju. Ya kan? Bemetua, hana metua biju. Berbahagia, hana bahagia biju. Yang penting berselamat iman. Ya, yang penting berselamat iman. Kenapa? Dengan iman itulah menjadi faktor pembeda antara orang dengan orang. Termasuk puasa Ramadan. Di puasa Ramadan pun Nabi SAW menyebutkan dengan sangat lantang, rubba sha'imin laisa lahu min siyamih illal jumu'ah. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali cuma lapar saja. Wa rubba qa'im, dan berapa banyak orang yang berdiri di waktu malam untuk qiyamul lail di bulan Ramadan. Laisa lahu min qiyamih, dia tidak dapat apa-apa juga dari qiyamul lailnya, illa sahar, kecuali capek begadang. Apa masalah mereka? Iman. Mereka tidak punya iman di dalam dadanya. Jadi ikut-ikutan bersama orang. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman ini menjadi ukuran. Tapi iman saja tidak cukup, karena iman itu yazidu wa yanqus, yazidu wa yanqus. Ya. Iman itu sifatnya naik dan turun, naik dan turun. Susah sekali kita mempertahankan iman itu untuk selalu naik. Maka ada kalimat kedua. Tadi kalimat pertamanya adalah qul amantu billah, ikrarkan bahwa aku beriman kepada Allah. Kalimat kedua adalah tsummastaqim, kemudian berusaha sekuat tenaga untuk istiqamah. Istiqamah itu asal katanya qama. Qama itu artinya berdiri tegak. Idong bekong, nyan qama. Kalau kita tambah dengan kata-kata ista itu artinya usaha yang sungguh-sungguh. Jadi ista tambah qama menjadi istiqamah, itu artinya usaha yang sungguh-sungguh untuk membuatnya tegak berdiri. Apa itu? Iman kita. Jadi tidak penting iman kita nanti pada akhirnya berhasil tegak atau enggak. Yang penting usaha kita yang ditentukan oleh Allah. Usaha kita untuk membuat iman kita tegak berdiri. Dan apa yang salah satu membuat iman kita akan insya Allah tegak? Sering-seringlah berada dalam jamaah. Sering-seringlah mendengar nasihat. Sering-seringlah mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, disyarah dan sebagainya. Karena cuma itu yang akan membuat kita istiqomah. Hasil survei menunjukkan bahwa hari ini Islam di kota itu jauh lebih kuat daripada Islam di kampung-kampung, di desa-desa. Apa penyebabnya? Di desa-desa jarang ada pengajian, Bapak Ibu. Jarang sekali ada pengajian. Di kota-kota, bulan Ramadan apalagi, di bulan Ramadan mulai dari subuh gini ada kajian. Nanti di kantor duha ada kajian. Zuhur ada kajian. Nanti waktu mau berbuka bersama karena kajian loh. Ya kan? Maghrib, Isya sudah kajian lagi. Itu baru satu hari. Di kampung jarang. Jarang sekali. Jarang taraweh yang ada ceramahnya di kampung. Udah nggak ada ceramahnya, tarawehnya pun balap. Luar biasa balap. Pokoknya semangat orang-orang yang datang untuk taraweh kalau mulai bekali. Belum mulai lagi, tapi sang bekali.
Dan saya pernah menjadi imam di daerah salah satu kampung, disuruh jadi imam. Kayak tadi juga. Nyotengku nu majuro nu di sana juga kayak gitu. Cuma bedanya antara tadi dengan yang di kampung itu adalah yang di kampung itu kemudian datang orang ke depan ke saya. Bisikkan, "Be panjang-panjang dah." Kan? Saknya hana pegah tengku imam balun. Be panjang-panjang dah. Makanya tadi satu lembar satu lembar potong dua. Ya. Tapi kalau di kampung itu be panjang-panjang dah. Ya. Kamu mengkarat. Nanti setelah sholat nggak ada juga duduk-duduk juga dia di depan nasah, nggak ada pekerjaan. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sampai ada yang sholat 23 rakaat 7 menit selesai. Dan itu viral. Dan ternyata itu bukan tahun ini saja, itu sudah berlangsung puluhan tahun lamanya. Ya, puluhan tahun lamanya. Tinggal ibu bapak cek aja di YouTube ada tuh. Ya, sholat taraweh tercepat di dunia, tulis. Menurut saya itulah lomba sholat. Karena yang namanya lomba berarti siapa cepat dia menang. Itu lomba sholat berarti ya. Sawailu. Dan itu mengerikan sholatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, amin, amin, Allahu Akbar. Alepuki baca. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kajian-kajian, ceramah, nasihat dan sebagainya. Inti utama dari nasihat, dari ceramah dan sebagainya adalah setelah kita dengar itu bertambah iman kita. Bukan bertambah lucu kita. Ya. Karena ini juga fenomena di kampung-kampung juga. Apa fenomenanya? Salah satu ceramah yang paling sering diisi di kampung adalah ceramah maulid. Tapi waktu ceramah maulid siapa penceramah yang dicari? Bukan yang berisi, yang lucu. Yang lucu. Bahkan ada salah satu kampung, ini tuh haputnya sendiri yang cerita ke saya. Di salah satu kampung mereka buat rapat untuk buat maulid. Kemudian mereka menentukan siapa yang akan kita undang. Tersebutlah dalam rapat itu Ustadz X. Bahkan Ustadz X lucu kan? Oke, ya, dah sepakat. Sehingga ditanyalah dalam rapat itu, siapa yang punya nomor telepon Ustadz X? Ada satu orang tunjuk tangan. Oke, drone hubungi. Bapak yang hubungi Ustadz X. Beliau hubungi, Ustadz X sudah sepakat. Sehingga pada malam maulid itu Ustadz X datang. Rupanya Ustadz X yang diundang itu beda dengan Ustadz X yang dimaksudkan. Namanya sama, tapi bukan itu orangnya. Jadi waktu itu pegah Ustadz X yang diundang, yo, hana lucu cukup berat nurun. Marah sekali orang. Akhirnya apa yang terjadi? Kampung itu buat rapat sekali lagi, buat maulid sekali lagi. Jadi dalam 1 tahun 2 kali maulid. Bahkan maulid yang kemarin dianggap gagal. Sehingga buat maulid sekali lagi untuk mengundang Ustadz X yang sebenarnya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita inginkan sebenarnya dari tausiah-tausiah kita? Kita ingin untuk menambah keimanan. Setelah kita keluar dari situ, ada rasa yang tertinggal. Dan rasa itu adalah rasa yang akan kita amalkan. Apa yang insya Allah saya inginkan tertinggal dalam hati kita hari ini? Bahwa sering-seringlah dengar kajian. Nggak mesti harus undang orang langsung datang. Saya dengar kajian selalu di sini. Ya, suka sekali saya dengar kajian di sini. Baru tadi subuh kayak gitu. Ini saya buka rahasia. Tadi subuh kebetulan saya yang siapkan sahur untuk keluarga. Ya, bukan istri saya. Dan itu memang tradisi di rumah saya. Kalau hari Sabtu atau hari Minggu saya yang masak. Karena saya nggak kuliah, nggak ke kampus, saya yang siapkan makanannya. Dan anak saya mengatakan nasi goreng saya lebih enak dari punya mama ya. Tapi dibilang jangan bilang-bilang mama ya. Nah, tapi istri saya sudah tahu. Ya. Jadi tadi pagi saya yang masak, saya yang siapkan nasi goreng. Apa yang saya lakukan? Karena perlu sekitar setengah jam untuk menyiapkan itu dan sebagainya. Saya putar ceramah. Saya taruh ceramah, saya cincang bawang, saya buat nasi goreng dan sebagainya. Nasi goreng selesai, ilmu kita dapat, iman insya Allah bertambah. Jadi nggak mesti juga hadir ke menasah. Ya. Tapi jangan pula nanti hana payah jali menasah gaya dengku je, ya. Bukan itu maksudnya. Tapi maknanya ada kesempatan lain yang juga bisa kita manfaatkan. Ya. Ketika nyetir mobil, putar ceramah. Ya. Di YouTube bersera sekarang ceramah. Semua ustadz ada. Ustadz Ilham Maulana aja ada, apalagi Adi Hidayat,
Abdul Somad, ya kan? Itu yang terkenal itu. Tingkat punya saya saja ada. Bukan saya yang upload, orang lain yang upload. Ini salah satunya nih, ya kan? Ini salah satu yang akan upload. Dan beliau sering mengupload, terutama yang punya BBC ya, punya BBC. Di YouTube, ada YouTube beliau, ya, ini YouTubernya. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ulang-ulang itu untuk apa? Untuk mengingatkan kita. Ya, saya kalau nggak dengar ceramah yang model begitu, nggak ada kesempatan. Kenapa? Tiap Jumat saya punya jadwal. Tiap Jumat saya khutbahi orang. Pak Janda dengar khutbah kok? Ya. Tiap malam tarawih saya ceramahi orang. Kapan kita dengar ceramah orang lain? Tiap subuh saya ceramahi orang. Kapan kita dengar ceramah orang lain? Kalau nggak ada ini, maka saya bersyukur sekali ada ini. Ceramah orang lain semua sempat saya dengar. Sekarang tinggal saya pilih mau dengar ceramah siapa hari ini. Ya. Bahkan kadang-kadang saya suka dengar ceramah saya sendiri. Untuk apa? Ketika kita dengar, kita jadi orang yang berbeda. Ketika kita ngomong, kita jadi orang yang berbeda. Ketika kita dengar, kita betul-betul membuka hati kita dan kita betul-betul berusaha untuk merasa. Dan saat itu rasanya beda dengan saat saya berdiri di depan menyampaikan. Beda. Padahal yang saya dengar saya sendiri. Kadang sudah lama-lama YouTube antum sering saya buka. Ya. Sering saya buka terutama untuk mengecek mana punya saya dengar kembali. Ya. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah bulan Ramadan. Jangan sia-siakan waktu untuk menambah keimanan. Syarat pertama menambah keimanan kata Allah adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah bertambah iman mereka. Kapan dibacakan ayat Allah? Ceramah, tausiah dan sebagainya itu dibacakan ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf sudah mulai kepanjangan. Ya Allah, sudah 40-an menit. Mohon dimaafkan, lebih kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين واجعلنا من الراشدين المهديين اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين اللهم أذقنا لذة طاعتك وختمة دينك اللهم أذقنا لذة طاعتك وختمة دينك وحرمنا عن معاصيك ظاهرا وباطنا سرا وعلانية أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين اللهم امن علينا متابعة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين اللهم امن علينا مجالسة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغضة ومناما بقدرتك يا رب العالمين اللهم امن علينا مرافقة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا وجه نبيك الكريم اللهم إنا نسألك